Hai sahabat dongeng, ketemu lagi dengan Mimin. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja, dan kita selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang tiada habisnya. Di video ini saya akan mendongeng alur film Shang-Chi, The Legend of the Ten Rings yang dirilis pada tahun 2021. Disutradarai oleh Destin Daniel Cretton dan diproduksi oleh Marvel Studio. Film ini dibuka dengan legenda 10 cincin, sebuah senjata mistis yang dapat memberikan kekuatan seperti dewa untuk si pemakainya. Selama berabad-abad, 10 cincin tersebut dimiliki oleh seorang pria bernama Wenwu yang menyebutkan bahwa dirinya menemukan 10 cincin itu dari sebuah makam kuno. Dengan adanya senjata tersebut, Wenwu sering sekali menantang tawuran dengan kerajaan lain. Ia menghabisi semua pasukan kerajaan seorang diri, lalu merampas harta kerajaan untuk memperkuat wibawanya. Wenwu kemudian mendirikan organisasinya sendiri bernama 10 Cincin, di mana anggota 10 cincin ini ditugaskan untuk mengambil alih berbagai kerajaan dan juga pemerintahan. Karena Wenwu memiliki kekuatan dewa, ia menjadi awet muda dan kuat tahan lama. Namun, Wenwu masih belum sepenuhnya puas dengan apa yang ia miliki sekarang. Oke, gak usah lama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Hingga pada tahun 1996, Wenwu dan anak buahnya mencoba mencari desa Talo yang misterius untuk menemukan sosok naga yang katanya bisa menambah kekuatan Wenwu. Wenwu dan pasukannya lalu pergi ke lokasi desa Talo, di mana jalan menuju desa tersebut dipenuhi ratusan ribu pohon bambu. Di dalam perjalanannya, semua bambu tiba-tiba bergerak menutupi jalan yang mereka lewati. Hal tersebut membuat mobil yang ditumpangi Wenwu hilang kendali lalu terjun ke arah jurang. Untung saja Wenwu berhasil selamat berkat Ten Ring-nya. Wenwu kemudian kembali melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di pintu desa Talo, Wenwu dihadang oleh pendekar wanita bernama Yingli yang secara langsung mengusir kedatangan Wenwu. Namun Wenwu malah menantang Yingli untuk bertarung. Gerakan kungfunya dikuasai Yingli membuat Wenwu terkesan, dan secara tidak langsung Wenwu mulai jatuh cinta dengan Yingli. Pertarungan tersebut akhirnya dimenangkan oleh Yingli dengan jurus angin muternya. Wenwu dan Yingli lalu menikah dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Shang-Chi. Wenwu dan Yingli juga telah berjanji untuk meninggalkan masa lalunya demi menjalani keluarga baru mereka secara normal. Kemudian kita diperlihatkan Shang-Chi yang sudah bocil. Ia diberi hadiah oleh Yingli berupa liontin zamrud atau batu giok. Yingli mengatakan kepada Shang-Chi, kalau kamu tersesat, maka liontin ini akan membawamu pulang. Sampai suatu ketika, sebuah kelompok bernama Iron Gang, musuh bebuyutan The Rings dahulu, datang ke rumah mereka saat Wenwu sedang keluar. Shang-Chi yang masih kecil tak bisa berbuat apapun ketika Iron Gang datang dan membunuh ibunya. Semenjak kematian Yang Li, Wenwu pun kembali menggunakan cincin-cincinnya dan menghidupkan organisasi Ten Rings. Ia bertekad untuk membantai semua anggota Iron Gang yang telah membunuh istrinya. Sejak saat itu, Shang-Chi dilatih untuk menjadi seorang petarung yang handal. Sampai saat ia beranjak remaja, ayahnya memberikan misi untuk membunuh ketua Iron Gang. Setelah menyelesaikan misi itu, Shang-Chi pun memutuskan untuk meninggalkan dunia yang kelam itu dan kabur ke San Francisco. Pagi harinya, Shang-Chi dan Katie berangkat kerja seperti biasa dengan menaiki bus umum. Di dalam perjalanan, seorang preman tiba-tiba menghampiri Shang-Chi dan menuntut agar Shang-Chi memberikan liontin yang masih ia pakai di lehernya. Namun tentu saja Shang-Chi menolak. Hal tersebut membuat preman yang lain menangkap Shang-Chi.
Setelah itu, Shang-Chi dihadapkan dengan pemimpin preman bernama Razor Fist yang memiliki tangan buntung namun di dalamnya terdapat pisau besar. Razor langsung menyerang Shang-Chi dan tak sengaja memotong rem bus. Hal tersebut membuat sang sopir hilang kendali serta membuat kepalanya terbentur setir. Katie kemudian mengambil kemudi bus, sementara Shang-Chi melawan Razor. Setelah itu, Shang-Chi baru sadar kalau liontinnya telah hilang. Liontin tersebut berhasil direbut oleh Razor yang ternyata masih hidup. Shang-Chi lalu mengungkapkan kalau dirinya memiliki kakak perempuan bernama Xialing yang terpisah sejak ia meninggalkan ayahnya ke Amerika. Kemudian Shang-Chi menunjukkan alamat kartu pos yang diyakini dari Xialing, dan ia pun berencana akan pergi ke alamat tersebut yang terletak di Macau untuk menemui kakaknya. Sesampainya di Macau, Shang-Chi dan Katie menemukan kalau alamat yang tertara di kartu ternyata sebuah klub pertarungan bebas. Keduanya lalu disambut oleh John yang kenal dengan Shang-Chi lewat video viralnya saat melawan preman di dalam bus. Setelah itu, John mendaftarkan Shang-Chi ke pertarungan berikutnya, di mana lawan Shang-Chi ternyata kakaknya sendiri yaitu Xialing. Di dalam pertarungan, Shang-Chi dihajar habis-habisan oleh Xialing. Hingga akhirnya Shang-Chi mengatakan kalau ayah kita akan datang untuk mengambil liontin milik Xialing. Setelah pertarungan selesai, Xialing mengungkapkan kecewaannya kepada Shang-Chi yang telah meninggalkannya sewaktu ibunya meninggal. Xialing juga mengungkapkan kalau tempat ini adalah miliknya yang didapat dari jerih payahnya sendiri. Saat Shang-Chi mengeluarkan kartu posnya, Xialing mengatakan kalau dirinya tidak mengirim apapun ke Shang-Chi. Di waktu yang sama, anggota 10 cincin mulai berdatangan untuk menangkap Xialing dan juga Shang-Chi. Di sini, Xialing sengaja meninggalkan Shang-Chi agar dia merasakan bagaimana rasanya ditinggal pergi. Shang-Chi dan Katie lalu mencoba kabur dengan melewati sisi gedung, namun keduanya dihadang oleh anggota, dan mau gak mau, Shang-Chi harus melawannya. Kemudian, Wenwu membawa anak-anaknya beserta Katie ke kompleks 10 cincin dan disambut oleh anggota yang kini bertingkah baik kepada Shang-Chi. Mengini saat mereka sedang duduk bersama, Wenwu mengungkapkan yang sebenarnya bahwa semua penyerangan tadi adalah rencananya untuk mempersatukan kembali Shang dan Xialing. Wenwu juga mengungkapkan kalau dirinya ingin mewariskan semuanya kepada Shang, termasuk senjata Ten Rings. Namun Shang menolak karena ia tak mau berurusan dengan Ten Ring yang membuat sikap pemiliknya menjadi keras kepala. Wenwu lalu membawa ketiganya ke ruangan penelitian dan menunjukkan beberapa peta tentang desa Talu, tempat asal Yingli. Wenwu mengatakan kalau dirinya sering dirongoni oleh suara-suara Yingli yang meminta Wenwu untuk membebaskan dirinya dari tembok besar di pegunungan Talu. Hal itu membuat Wenwu berpikir kalau Yingli masih hidup. Jadi saat Yingli meninggal, Wenwu mengembalikan jasad istrinya kembali ke desa Talu. Mendengar omongan Wenwu, Shang-Chi pun tak percaya. Untuk meyakinkan Shang-Chi, Wenwu mengambil kedua liontin dari Shang-Chi dan Xialing, lalu menempelkan ke mata patung naga di ruangan tengah. Wenwu pun marah, ia langsung banting Shang-Chi lalu masukkan ke penjara bersama Xialing dan juga Katie. Di dalam penjara, mereka bertemu dengan seorang pria bernama Trevor Stelterry yang sebelumnya ditangkap oleh Wenwu karena menyamar sebagai orang Mandarin. Ia sudah puluhan tahun di sini dan satu-satunya teman Trevor adalah makhluk tak berwajah yang diberi nama Morris. Trevor mengungkapkan kalau Yingli membawa Morris ke sini untuk dijadikan peliharaan. Namun setelah Yingli meninggal, Morris tak terawat yang kemudian dirawat oleh Trevor. Sesampainya di garasi, mereka mencuri mobil Razor Fist dan diketahui oleh Razor itu sendiri melalui CCTV. Kelompok Shang pun dikejar-kejar oleh anggota, namun karena Katie yang menyetir, mereka pun akhirnya berhasil lolos dari kejaran anggota. Setelah mereka selesai, akhirnya mereka berhasil lolos dari labirin bambu dan sampai di desa Talu. Mereka lalu disambut dengan berbagai hewan mitos seperti kuda delopong, singa Shishi, dan kawanan Morris yaitu hewan Hundun. Mereka lalu dihadapkan oleh penduduk desa yang terlihat tidak menerima kedatangan Shang-Chi. Di waktu yang sama, datanglah pemimpin Talu bernama Yingnan yang merupakan saudara perempuan Yingli dan juga bibi dari Shang-Chi.
Yingnan lalu membawa Sang dan Xialing ke tepi danau dan memperlihatkan sebuah bukit yang di dalamnya terdapat makhluk kegelapan penghisap jiwa. Di sini, Sang memberitahu Nan kalau Wenwu mencoba untuk menghancurkan bukit tersebut dan mengira kalau istrinya dikurung di dalamnya. Yingnan lalu membawa mereka ke prasasti sejarah Talu sambil menceritakan kalau ribuan tahun yang lalu penduduk desa Talu diserang oleh makhluk penghisap jiwa. Para pejuang lalu melawan balik dengan dibantu pelindung agung, yaitu sesosok naga yang memberi mereka senjata berupa sisik naga itu sendiri. Penduduk Talu dan naga akhirnya berhasil memenjarakan makhluk penghisap jiwa ke bukit seberang, dan sampai sekarang penduduk Talu masih menjaganya agar mereka tak keluar ke dunia manusia. Yingyan lalu memberikan setelan baju kepada Sang dan Xialing, di mana baju tersebut dibuat oleh Yingli yang memang ditujukan untuk kedua anak. Keesokan harinya, Yingnan membawa Sang ke lokasi pelatihan, di mana lokasi tersebut pernah digunakan Yingli untuk berlatih. Keesokan harinya, rombongan Ten Rings dan Wenwu pun tiba di desa Talu. Tak ingin membuang waktu, Wenwu pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk berperang. Dalam peperangan itu, Shang-Chi harus berhadapan langsung dengan ayahnya. Wenwu merasa kecewa karena putranya yang ia latih kini malah menggunakan kekuatannya untuk membunuhnya. Hal itu pun membuat Wenwu sangat marah dan langsung menyerang Shang-Chi dengan ke-10 cincinnya. Karena hal itu, Shang-Chi pun terlempar ke dalam danau dan akhirnya tenggelam. Setelah mengalahkan putranya, Wenwu pun berjalan mendekati gerbang kegelapan dan langsung menghancurkan gerbang tersebut. Satu persatu burung-burung penghisap jiwa pun mulai terbebas. Sebelum makhluk mengerikan lainnya keluar, Bibi Nan pun menginstruksikan kepada para anggota Ten Rings untuk bersatu dengan mereka. Setelah melihat keganasan burung itu, para anggota Ten Rings pun akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan pasukan desa Talu. Burung-burung penghisap jiwa pun mulai semakin banyak. Mereka memburu jiwa-jiwa manusia untuk diberikan pada makhluk di dalam gerbang. Di mana jika makhluk itu mendapatkan jiwa yang lebih banyak, maka makhluk itu akan semakin kuat. Sementara Shang-Chi yang tenggelam di dalam danau tiba-tiba teringat pada cerita-cerita ibunya semasa ia kecil. Dahulu ibunya sering bercerita tentang naga desa Talu yang merupakan bagian dari Shang-Chi. Hal itu pun berhasil membuat Shang-Chi sadar dan langsung dihampiri oleh naga desa Talu. Alhasil, Shang-Chi pun naik ke punggung naga Talu dan langsung naik ke permukaan. Dengan kekuatannya, naga itu pun memakan burung-burung penghisap jiwa dengan ganas. Setelah itu, Shang-Chi pun pergi menghentikan ayahnya. Pertarungan di antara keduanya pun tak bisa terhindarkan. Pada pertarungan kali ini, Shang-Chi pun menyadari bahwa dirinya ternyata bisa mengendalikan serangan 10 cincin. Meskipun Shang-Chi punya kesempatan untuk membunuh ayahnya, namun ia tetap tidak tega melakukan hal itu. Di tengah pertarungan itu, si penghuni gerbang kegelapan pun akhirnya berhasil bebas. Ketika makhluk itu akan menyerang Shang-Chi, Wenwu pun dengan sigap langsung melindunginya. Naasnya, karena hal itu, jiwa Wenwu pun dihisap. Sebelum kematiannya, Wenwu pun memberikan ke-10 cincinnya untuk Shang-Chi. Kemudian Shang-Chi diselamatkan oleh naga Talu yang sekarang telah dinaiki oleh Xialing. Alhasil, naga Talu dan makhluk itu pun kini bertarung satu sama lain. Ketika makhluk itu sudah semakin kuat, ia pun berniat menghisap jiwa naga Talu. Beruntung sebuah panah tiba-tiba datang dan menembus leher makhluk tersebut. Rupanya panah itu berasal dari Katy. Nah, kesempatan itu pun langsung dimanfaatkan oleh Shang-Chi dan Xialing untuk melancarkan segala serangan. Dengan
bantuan Xialing dan naga Talo, Shang-Chi pun menembakkan ke-10 cincinnya dan meledakkan tubuh makhluk itu hingga hancur berkeping-keping. Setelah peperangan itu, Shang-Chi dan yang lainnya pun melakukan prosesi penghormatan untuk orang-orang yang gugur pada peperangan. Jadi itu dia ya guys, alur cerita Shang-Chi and the Legend of Ten Rings. Pada kredit scene-nya kita diperlihatkan pada Shang-Chi dan Katie yang dihampiri oleh Wong dengan menggunakan cincin portalnya.